Kurasa dia sudah lama memperhatikan informasi kedatangan Jakarta Airport. Mungkin untuk pesawatmu, dia belum melihat informasi keberangkatan dan aplikasi rute. Gemma berpikir sejenak dan berkata, baiklah, mari kita lakukan ini. Besok, saya akan menggunakan pesawat keluarga saya untuk mengajukan izin penerbangan yang berangkat jam 11 pagi, dan memasang bom asap. Kamu juga berbicara dengan staf di tempat dan berkata saya hanya dapat tiba pada satu waktu di sore hari. Setelah saya tiba, saya akan langsung menuju tempat untuk gladi bersih, agar Jeffy juga mempercayainya. Kemudian aku menyewa jet bisnis dan terbang dengan tenang pada jam 8 pagi. Tasya buru-buru berkata, kenapa ini sangat merepotkan? Minta saja Tama untuk menjemputmu. Ketika Jeffy melihatnya, dia akan tahu bahwa kamu sudah memiliki kekasih. Jadi dia mungkin menemukan dirinya dalam masalah dan kembali. Bagaimana kamu melakukannya? Gemma berseru, Tama sudah menikah. Jika orang lain tahu tentang aku dan dia, itu akan menjadi buruk baginya saat ini menyebar. Tasya tertegun sejenak, dan berkata tanpa daya sejenak, oke. Kalau begitu aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu akan tiba pada jam 1 siang, berharap untuk menipu Jeffy. Hari berikutnya, Tama dan Alena bangun pagi-pagi dan ibu mertua Rika sudah menyiapkan sarapan. Saat mencuci, Tama menerima pesan WeChat dari Gemma yang mengatakan, Tama, aku bisa sampai ke Bandara Jakarta pada pukul 9 dan aku akan keluar dari gerbang bandara pada pukul 10. Apakah kali ini baik-baik saja untukmu? Tama segera membalasnya, tidak masalah. Kemudian dia mengirim pesan lain, yang menyatakan, sampai jumpa lagi. Saat sarapan, Tama melihat jam lagi. Alena keluar pada jam 8 biasanya, dan dia mengantarnya ke lokasi Hotel Houston Group sendirian, dan kemudian dia akan pergi ke bandara. Waktu pasti sudah terlambat. Alena berkata pada Tama sambil makan, ngomong-ngomong, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Kamu menjatuhkanku dan menjemputku setiap hari. Aku tidak berpikir ada pembunuhan aneh di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Tidak apa-apa sekarang. Sebelum Tama berbicara, Rika buru-buru berkata, oh, gadisku, hal semacam ini bisa ceroboh. Mungkin si pembunuh telah disembunyikan untuk sementara waktu. Kamu harus lebih berhati-hati. Kamu adalah satu-satunya putri ibumu. Seharusnya tidak ada kesalahan. Sejak bergabung dengan Andara, Rika pada dasarnya menyadari kenyataan bahwa kehidupan masa depannya pasti akan bergantung pada putri dan menantunya. Tak perlu dikatakan, anak perempuan itu lembut, baik, dan berbakti kepada orang tuanya. Meskipun dalam kasus menantu laki-laki dia tidak punya pilihan, bagaimanapun juga dia adalah orang luar. Karena itu, di satu sisi, dia peduli dengan putrinya, dan di sisi lain, dia juga khawatir. Jika ada yang tidak beres dengan putrinya, Tama akan memalingkan wajahnya dan mengabaikan ibu mertuanya. Dengan kata lain, Alena adalah jaminan baginya untuk menikmati kehidupan yang baik. Meskipun Tama tahu bahwa kakak laki-laki Alexander Dior, Kerry, telah meninggal, dan tidak akan ada pembunuhan aneh seperti itu di Jakarta di masa depan. Tetapi untuk meyakinkan istri dan ayah mertua dan ibu mertuanya, dia mengambil inisiatif untuk berbicara, Alena, selama ini, mari lebih berhati-hati dan jangan anggap enteng. Jadi aku akan menurunkanmu di lokasi konstruksi untuk sementara waktu. Alena tersenyum sedikit dan berkata, setelah beberapa saat, kamu harus bekerja keras untuk membawaku ke kota tua. Aku tidak akan pergi ke Houston Group pagi ini. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu pergi ke kota tua pagi-pagi sekali? Alena tersenyum dan berkata, pekerjaan desain grup telah selesai dan konstruksi telah dimulai. Jadi sekarang juga menerima pesanan desain lainnya. Karyawan saya menerima pelanggan baru di kota lama beberapa hari yang lalu. Untuk merenovasi rumah lama, denah desain dibuat oleh saya.
Saya harus pergi sendiri dan berbicara dengan pemilik di sana. Mendengar bahwa Alena memiliki pelanggan baru, Tama tidak terlalu memikirkannya. Perusahaan Alena memiliki 2 lini bisnis. Salah satunya adalah desain dekorasi dan yang lainnya adalah usaha dekorasi. Di antara mereka, desain dekorasi adalah bisnis utamanya, karena dia pandai desain. Sedangkan untuk bisnis dekorasi, dia lebih merupakan supervisor, dan pekerjaan spesifik harus diserahkan kepada perusahaan dekorasi. Saat ini, pengerjaan desain Houston Group sudah lama diselesaikan. Sebenarnya dekorasi dilakukan secara tertib dan bertahap di jalur yang benar. Jadi Alena dan sebagian energi karyawan telah dilepaskan dan mulai mencari proyek lain. Setelah sarapan, pasangan itu pergi keluar rumah bersama, dan Tama mengantarnya ke kota tua. Setelah mobil melaju pada jarak tertentu, Tama berkata kepada Alema, "Sayang, beritahu aku alamat Rincin yang akan kamu tuju. Aku akan membuka sistem navigasi, dan aku juga dapat memeriksa informasi lalu lintas." Alena membuka mulut dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu nomor rumah spesifiknya, tapi aku tahu itu dekat dengan gereja Katolik di kota tua, atau kamu bisa berkendara ke sana dulu." Tama tidak bisa membantu menjadi sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Hal ini dikarenakan rumah tua tempat dia tinggal bersama orang tuanya ketika dia masih kecil kebetulan sangat dekat dengan gereja di kota tua. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah klien baru istri adalah Ibu Ayu, Bibi Lina? Memikirkan hal ini, dia merasa dia terlalu banyak berpikir. Karena banyaknya bangunan bersejarah di kota tua, banyak rumah tua yang tidak boleh dibongkar dan dibangun kembali, namun masih banyak penduduk yang tinggal di sana. Jadi klien Alena seharusnya bukan kebetulan yang kebetulan Lina. Pada saat tertentu, ia juga berpikir untuk menanyakan istrinya secara samar-samar, seperti nama belakang klien barunya, namun ia tetap menyerah setelah memikirkannya. Ketika dia mengemudikan mobil ke gereja Katolik di kota tua, dia berbelok ke kiri di bawah instruksi Alena. Melihat bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat ke rumah tua tempat dia tinggal di masa kecil, dia merasa semakin tidak nyaman dengan firasat. Benar saja, ketika mobil melaju ke gang rumah tua, Alenu menunjuk ke rumah tua itu dengan jelas dan berkata, "Sayang, rumah klienku yang itu." Parkir saja mobil di depan pintu. Tama menghela nafas dalam hati, ini benar-benar pantas untuk datang dan aku tidak bisa menyembunyikannya. Segera, dia berpura-pura bertanya padanya dengan santai, "Sayang, ada yang harus kulakukan? Apa kau ingin aku menunggumu di sini?" "Tidak dibutuhkan." Dia buru-buru berkata, "Jika ada yang harus kau lakukan, kurasa ini akan menjadi pagi di sisiku. Setelah ini selesai, saya akan naik taksi ke Hotel Houston Group sendirian. Di malam hari kamu bisa datang ke sana dan menjemputku dari sana." "Baik." Tama menghela napas lega. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah yang terbaik adalah tidak bertemu Lina dan Ayu, ibu dan anak perempuan dalam situasi ini. Jadi, dia perlahan-lahan memarkir mobil di pintu rumah tua, siap menunggu Alena keluar dari mobil, lalu pergi dengan cepat. Namun, apa yang dia takuti adalah takdirnya. Begitu dia menghentikan mobilnya, sebuah mobil Mercedes hitam berhenti di belakang mobilnya. Sopirnya seorang pria paruh baya. Setelah dia keluar dari mobil, dia langsung membuka 2 pintu belakang dan Ayu serta ibunya Lina berjalan turun dari kiri ke kanan. Saat ini, Alena juga mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ibu dan putrinya kebetulan melihatnya dari belakang. Jadi Lina berteriak kaget, "Manajer Haris!" Alena buru-buru berbalik, melihat Lina, buru-buru tersenyum, dan berkata, "Halo, Bibi." Lina tersenyum dan berkata, "Mengapa manajer Haris datang sepagi ini?" Alema berkata dengan cepat dan sopan, "Bibi, kami masih memiliki banyak renovasi dan dekorasi kali ini,
Jadi saya datang lebih awal untuk memastikan dengan Anda beberapa hal secara mendetail. Lina mengangguk, menunjuk Ayu di sebelahnya, dan berkata, Manajer Haris, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah putri saya, Ayu Sucipto. Lagi pula, dia berkata kepada Ayu, Ayu, ini adalah pemilik studio desain yang kubilang padamu, Alena. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.